Hai leaders. Sustainability itu agenda yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa lakukan bersama-sama dengan generasi muda, diwariskan sehingga the world will become a better place. Milenial sama whatever the name that we will give to them akan memilih untuk bekerja pada perusahaan yang lebih sustainably minded daripada yang tidak. Apa sih yang leader harus lakukan adalah menjadi role model dalam sustainability ini. Selamat datang kembali dalam acara Leadership Talk. Nama saya Pak Budi dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi meneruskan episode berikutnya. Kali ini kita senang sekali sudah ada di kantornya Shell Indonesia dan saya langsung saja akan memperkenalkan CEO-nya Shell Indonesia, Ibu Dian Andiasuri. Selamat pagi Bu Dian. Pagi, apa nih manggilnya Pak Pambudi atau Mas Pambudi karena kenalnya udah lama banget nih sebenarnya nih. Mas Pam ya. Kalau gitu saya manggil Dian aja. Oke, good. Dian, saya kenal Dian udah lama ya, tapi mungkin viewer kita belum kenal. Jadi boleh dong, Dian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Dian. Oke. Halo lagi leaders, nama saya Dian. Saya kebetulan kerja di Shell sebagai CEO Shell. Mesti dimulai di mana ya, Mas Pam mengenalkan diri nih? Mulai dari lahir di Jakarta, kuliah dulu besar di daerah mana dia? Waduh, saya lahir di Palembang, pindah ke Cilacap, baru masuk Jakarta. Oke, terus di Jakarta di SMA? SMA 1, Budi Utomo. Budut. Setelah dari situ kalau nggak salah ke Trisakti. Betul. Ya? Saya ke Trisakti, ambil akunting. Sesudah itu saya kerja. Dan sesudah saya kerja di Thames Pamjaya di Jakarta. Sesudah itu alhamdulillah saya dapat beasiswa Chevening. Wah, jadi Chevening Award ke London. Betul Mas Pam. Jadi di universitas? Saya ambil MBA untuk Finance dan Risk Management di Brunel Business School. Wow. Gitu. Setelah dari MBA kalau nggak salah pernah kerja di London juga ya? Betul. Berapa lama itu ya? Alhamdulillah saya bisa bekerja 1 tahun di Thames Water di Inggris untuk finance dan merger and acquisition team sebelum saya akhirnya pulang ke Jakarta. Bukannya enakan di London, kenapa pindah ke Jakarta ya waktu itu ya? Karena menikah. Oh, oke, seperti semua orang. Akhirnya panggilan cinta lebih harus. panggilan kerja. Iya. Di Indonesia kemudian bekerja di Sesudah itu saya tidak lama dari situ saya bekerja di perusahaan yang namanya Tri, perusahaan telco, dan kemudian sesudah itu saya land di Shell. Di Shell kan nggak langsung jadi CEO dulu ya kalau nggak salah. Jadi pertama merintis dari dunia. Jadi saya pertama meneruskan yang sebelum-sebelumnya saya ambil atau saya diterima di finance. Sesudah itu saya pergi ke Singapura jadi consultant. Sesudah itu saya marketing director untuk Pelumas, baru kemudian jadi GM atau jadi director Pelumas dan kemudian jadi CEO. Ya, betul. Great career. Thank you. That's you as an executive. Tapi tentu saja behind every leader, behind every executive ada human being-nya. Can you introduce us as a human being? Oke, saya menikah sudah Agustus ini mau 20 tahun actually. Apa namanya? Congratulations. How did you survive that long? Oke. Sudah menikah dan berapa anak? Meeting soulmate rahasianya. Kemudian saya punya anak satu, sekarang umur 13 tahun, namanya Sophie Vidanolan. Masih hobi main biola? Sekarang dia hobi piano dan ini gambar manga. Wih, keren banget. Kebenaran keluarga saya dua-duanya jago dengan melukis. Sayanya enggak. Oh. Kalau Dian sendiri as a person, hobinya apa dia?
Mas Pam tahu kan ya, hobi saya nomor 1 membaca. Saya punya koleksi buku ribuan. Saya lihat lemari. Saya suka banget membaca, tetapi akhir-akhir ini sejak pandemi saya punya sedikit waktu dan saya gunakan waktu saya untuk mimpi saya, yaitu belajar bahasa sedikit lebih banyak. Jadi saat ini saya belajar bahasa Jepang. Mendalami, dan juga belajar bahasa Mandarin lagi. Mandarin lagi. Look guys, pada saat pandemi ada yang frustasi, pada saat pandemi ada yang depresi ya, ada yang mengambil opportunity untuk menambah kompetensinya. Dan Bu Dian belajar sampai 6 bahasa. Jadi some of us think bahwa ada krisis. Dian melihat bahwa krisis ada opportunity untuk meningkatkan kompetensi kita dan kemudian menambah kompetensinya. 6 bahasa ya Dian ya. Dan itu ditambah tentu saja dengan Inggris, Perancis kalau tidak salah. Iya. Ada lagi ya? Kalau bahasa Turki, thank you, teşekkür ederim. Wah, keren banget. That's a little bit about Dian. Sebentar lagi kita akan ngobrol tentang bisnis. Kali ini kita akan diskusi tentang peranan leader dalam mengembangkan sebuah sustainability minded organization. Dan saya rasa Shell melakukan banyak hal di situ, jadi banyak yang kita bisa pelajari bersama. Saya ingin tanya dulu pertama kali, why? Always start with why. Mengapa sih seorang leader atau perlu memimpin perusahaannya agar agenda sustainability ini menjadi prioritas? Kenapa dia? Ada beberapa jawaban ya Mas Pam, tapi nomor 1 menurut saya kalau kita berbisnis ya dan kita bergerak di bidang komersial, kita juga harus memikirkan masa depan kita semua. Betul. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang masa depan kita semua, itu kita berbicara tentang profit ya, tetapi kita juga berbicara tentang apa yang kita ingin wariskan ke next generation. Jadi good corporate citizen ya. Jadi dua-duanya itu merupakan hal yang sama pentingnya buat suatu corporate dan sangat pentingnya buat seorang leader. Dan kalau buat saya sendiri ini sesuatu yang motivating gitu. Bisa dari kerja bisa memberikan sesuatu yang hopefully mudah-mudahan bisa menjadi warisan buat generasi selanjutnya, bahkan anak-anak kita gitu. Jadi itu kenapa penting dan kenapa juga penting karena being purposeful dan terutama di bidang sustainability ini adalah hal yang sangat penting buat kaum milenial. Wow. Yes. Dan sekarang sudah banyak dari di Shell terutama employees yang dari kaum milenial. Jadi ini sesuatu yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan generasi muda, diwariskan, kita kerjakan bersama-sama sehingga the world will become a better place. Nothing more beautiful than that sih kalau menurut saya. Betul. Jadi kita melihat dari komersial itu making sense, secara employee value propositions juga making sense, dan sebagai person juga sangat motivating. Jadi itu 3 hal kenapa kita melakukan itu. Keren banget. Para leader sekalian, lihat baik-baik, it start from yourself. Be the change you want to see in the world, kata Mahatma Gandhi. Makanya saya tertarik pada saat Dian bilang, saya sendiri percaya, because I believe in it. Dan itu menjadi purpose, kira-kira begitu ya. Dan kalau saya singkat, mungkin it's not only about profit, but it's also about planet, the world that we want to live in. Percumalah kita bikin profit banyak-banyak, punya duit banyak, tapi setelah itu kita mewariskan planet yang hancur, banyak polusi buat anak dan cucu kita. Pada akhirnya kita harus bertanggung jawab, bukan hanya profit, tapi meninggalkan planet yang lebih bagus untuk anak dan cucu kita nanti. Betul begitu. Betul. Keren banget. Pada waktu the world is sustainable, the business will be sustainable. Excellent. Dan itu sudah mencakup manfaat bagi individu, employee, person, dan planet, atau ada manfaat lain bagi perusahaan? Yang pasti bagi perusahaan itu
membuat manfaat tadi employee, tetapi juga menumbuhkan trust dengan customers dan stakeholders bahwa we are in it forever gitu. Jadi kita kayak Shell di Indonesia dengan fokus kita sustainable, kita berharap customer kita dan juga stakeholders kita dapat merasakan komitmen Shell untuk berinvestasi dan terus memberikan manfaat dan berpartisipasi untuk development agenda dari bangsa. Wah, keren banget. I like that. Guys, jadi bukan hanya bahwa we are doing this because fancy, tapi secara business model memang pada akhirnya akan mempunyai business benefit in the future. Betul. Saya orang HR. Secara HR in the future milenial akan lebih care. Dan tentu saja milenial sama whatever the name that we will give to them akan memilih untuk bekerja pada perusahaan yang lebih sustainably minded daripada yang tidak. Kira-kira begitu kan? Betul, betul. So in a sense, secara employer branding naik, customer perception, branding identity semuanya akan naik. Betul, betul. Which is pada akhirnya akan menjadi benefit bagi bisnis itu sendiri. Dan creating new opportunity untuk revenue generation. Oh iya betul. Jadi akan ada produk-produk yang bisa di develop yang membuat sustainability ini menjadi sesuatu yang nyata. Ada services juga yang bisa membuat other businesses untuk bisa menjadi lebih sustainability minded juga. Jadi ada opportunity juga secara bisnis. Betul. Coming from a finance blood, you put it right bahwa in the end of the day ada opportunity, ada profit. Tapi tentu saja it's not only about the what, tapi how we do business yang memang akan bring a better world tadi ya kira-kira. Betul. Excellent, I like it. Apa risikonya bagi sebuah perusahaan kalau agenda sustainability ini ternyata tidak tercapai ya? Mungkin kalau kita bicara resiko pertama adalah kita sebagai bisnis menjadi pelan-pelan akan menjadi losing relevance terhadap our customers, karena customers kita juga banyak yang milenial kan, apalagi di Indonesia banyak anak-anak muda yang lebih sustainability minded. Di company pun akan losing relevance karena purpose-nya itu tidak echoing ya, echoing itu ya, tidak sejalan gitu dengan value ya, tidak dengan value yang dimiliki oleh kaum milenial yang I really think this is really good thing going juga gitu. Tentunya kedepannya akan lebih banyak regulation yang akan membantu negara memiliki sustainability world di Indonesia misalnya, sehingga pada waktu kita tidak fokus enough kepada sustainability, salah satu resikonya adalah one day kita juga akan mengalami kesulitan untuk being compliance terhadap regulation, dan kita tidak memiliki capability untuk catch up. Jadi itu sebagian dari risk yang ada sih. Keren banget. I like it. Jadi memang ternyata Dian ini udah tahu bahwa kesuksesan di masa lalu sama sekali belum tentu menjadikan kesuksesan di masa depan. Kalau semua perusahaan tidak customer focus dan tidak memprediksi perubahan yang di kedepannya terjadi, mungkin nasibnya akan seperti Kodak, seperti Nokia, dan banyak perusahaan. Saya yakin message dari situ adalah everybody must be ready bahwa kita harus selalu agile, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di masa depan. Seperti Nokia yang sekarang sudah reinvent themselves, right? Jadi memang harus kita selalu stay relevant dan agile untuk terus reinvent ourselves berdasarkan dinamika yang ada. Betul. Jadi akhirnya Nokia tetap fokus pada bisnis network infrastructure. Mereka tetap menjual produknya kepada Tri, kepada Telkomsel, dan kepada tempat lain. Nah, in the end of the day, semua orang, semua individu, semua organisasi harus keep reimagining and reinventing themselves. Dari why, the purpose, kenapa sustainability ini begitu penting, sekarang kita melangkah kepada what.
what we have to do, ya kan begitu kan. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih yang sebuah organisasi harus lakukan dalam konteks sustainability ini? Ya, jadi menurut saya Mas Pam, with everything itu starts with people. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability, pertama kita harus fokus ke organizational capability. Betul. Dan apa sih organizational capability itu kan ada 4, people, proses, leaders, dan infrastructure. Betul. Nah, jadi nomor 1 pasti people. Yes. Jadi fokus bagaimana memastikan purpose kita dalam sustainability itu sudah sejalan, karena sustainability is very big. Apakah ekonomi sirkular dulu, apakah kita bicara tentang carbon footprint dulu, net zero emission, mana yang duluan gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah developing people capability untuk sustainability, karena sustainability itu pada waktu kita terjemahkan ke dalam operasi itu very technical. Apakah itu dari finance, misalnya mau ngitung carbon credit, apakah itu dari technical untuk mencari formula untuk menghitung net zero emission, apakah itu sales untuk berbicara dengan customers, itu semua ada technicalnya, sehingga kita harus pertama-tama memastikan capability kita sudah cukup di bidang ini. Baru sesudah itu kita bisa masuk ke berikutnya, apakah itu proses, apakah itu strategi juga. Keren banget. Guys, banyak orang yang pada saat ada sesuatu yang harus dilakukan, mereka seringkali bilang, Nike aja, just do it. Action. Padahal ternyata mereka pengen bikin atap, tapi fondasinya belum jadi, kira-kira begitu kan. Nah, dalam hal ini what I like tentang yang Dian sampaikan adalah ternyata yang paling pertama people-nya dulu. Make sure everybody buy the idea, believe in it, and fully engage. People. Setelah people, baru capability ya. Setelah people, ibaratnya kalau bahasa Indonesianya mau dulu. Setelah itu baru mampu. Jadi kemauan, setelah itu kemampuan. Make sure bahwa semua orang mampu melakukannya. Berarti secara technical capability harus dikembangkan. Baru setelah itu prioritization. Karena like what you say, it's so big agenda. Kalau we want to do too many things, most likely it's like juggling with too many ball and every ball drop. Kayak begitu. Iya, betul. So berarti ingat baik-baik. Saya mungkin nyingkat sederhana aja, PCP. People, capability, then you prioritize your agenda. Kayak begitu ya. Good. Next. Berikutnya kalau dalam konteks leader, apa yang harus dia lakukan setiap hari ya, agar all the people, organisasinya makin selangkah lebih maju untuk menjadi sustainability minded organization tadi ya. Jadi kalau saya, Mas Pam, saya percaya dengan credo ini untuk leadership. Ya. Tut Wuri Handayani. Wah. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut Wuri Handayani. Jadi artinya nomor 1, apa sih yang leader harus lakukan adalah menjadi role model. Dalam sustainability ini. Dan apa yang kita fokuskan kalau kita bicara tentang role model, nomor 1 kita harus tahu dulu. Yes. Nah, sesudah kita tahu, jadi kita belajar tentang sustainability ini, betul-betul mengerti temanya apa, strateginya apa buat kita gitu. Nah, baru kemudian kita bisa role model dalam kehidupan sehari-hari. Baik di kantor atau dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tim kita bisa melihat bahwa kita fully believe dan implement purpose ini gitu. Keren banget tuh. Oke, guys, seperti yang saya bilang, leadership start by leading yourself. Kira-kira begitu ya. Consistency in what you think, what you say, and what you do. Dan Dian menyarikan dengan sederhana, ingarso sung tulodo, leading by examples. Kira-kira gitu bahasa ilmiahnya. Karena kita lagi di Simatupang, saya ngomong bahasa sederhananya, kalau di Ragunan, mangkisi mangki dua. Monyet akan menirukan apa yang induknya lakukan. Nah, berarti orang-orang juga akan menirukan apa leader lakukan. So as a leader, first thing first, understand what need to be done. Setelah itu action baru. Berarti harus ada konsistensi,
antara yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Next. Nah, kita lagi di Shell nih, kayaknya keren banget nih. Saya juga kalau beli di pom bensinnya Shell, kayaknya banyak beberapa hal yang cukup keren. Nah, tell me in the context of sustainability ini, apa yang Shell sudah lakukan? Karena bagi Shell ini purpose yang sudah lama sekali kita miliki ya. Jadi banyak yang sudah kita lakukan, tetapi saya sesuai dengan sharing saya sebelumnya, yang saya ingin tekankan adalah kita mulai dari leaders belajar mengenai sustainability secara detail gitu. Jadi saya sebagai CEO sampai sekarang saya masih menghadiri kayak kuliah reguler sebagai energy ambassador di Shell Group untuk terus belajar tentang progres di sustainability ini. Kalau saya sendiri, Mas Pam, saya percaya benar sama sustainability. Jadi saya punya cita-cita kalau saya pensiun itu saya kepingin jalan-jalan ke lihat kutub utara. Wish. Kan itu kan ada es, batu-batu es itu. Antartika atau Antartika. Antartika Dan Alaska, dua-duanya. Oke. Dan saya lihat sekarang itu salju batu-batu es itu terus mencair gitu. Jadi saya sendiri punya kekhawatiran jangan-jangan pas saya pensiun udah mencair semua gitu. Harus cepat-cepat pensiun. Harus cepat-cepat pensiun. Jadi bagi saya ini cuman hal kecil gitu, tapi bayangkan sudah banyak sekali terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Yes. Dan itu terjadi karena global warming. Yeah. Jadi salah satu yang kita percaya bahwa di Shell bahwa kita harus berusaha supaya global warming ini tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. 1,5 derajat Celcius. Jadi secara strategi di Shell Global kita melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa kita kontribusi untuk menjaga supaya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. As it is now, bisa-bisa 2 derajat Celcius. Jadi apa sih yang dilakukan Shell? Nomor satu, kita belajar terus untuk lebih mengetahui dan stay relevant untuk sustainability concept. Nomor dua, kita memastikan semua dari operasi kita, apakah refinery, apakah pabrik kita, termasuk yang di Indonesia atau SPBU kita, itu benar-benar sustainability based. Nomor tiga, kita juga memastikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pegawai Shell, kita juga sustainability minded. Nomor 4, dan menurut saya ini yang sangat menyenangkan bagi saya adalah bagaimana kita bisa kontribusi di Indonesia untuk agenda ini. Makanya kenapa kita punya beberapa program seperti Shell Livewire. Jadi kita punya program untuk inkubasi anak muda yang ingin bergerak di bidang energi. Kita juga punya Shell Eco Marathon, lomba menciptakan mobil yang energi efisien di seluruh dunia. Dan tahu nggak, Mas Pam, yang menangnya berkali-kali adalah orang Indonesia. Wow. Luar biasa. Merinding saya. Luar biasa. Dan ini seluruh dunia yang menang tuh hampir selalu orang Indonesia. Tahun terakhir dari universitas mana? ITS salah satunya yang selalu menang. Jadi sangat membanggakan bagi saya. Gitu. Keren banget. Jadi itu yang di Shell kita lakukan, dan kita punya berbagai program di setiap bisnis kita, apakah itu di SPBU kita, apakah itu di Pelumas kita, untuk membantu agenda sustainability ini. Oke. Wow, keren banget. Kalau saya lihat ya, ingat baik-baik. Lesson number 1. Leader a learner. Meskipun udah jadi leader, jadi CEO masih belajar. Saya kadang-kadang frustasi ngelihat anak-anak muda atau baru jadi manajer dikit udah merasa pinter dan nggak mau belajar lagi ya. Sibuk hobi, sibuk ngapain. Of course hobi is important, tapi spend your time untuk terus belajar mengupdate. Dian aja udah jadi CEO masih learn, belajar. So ingat semuanya, leader a learner. Bahkan kalau kita di Shell itu kita benar-benar percaya yang namanya learner mindset. Jadi salah satu strategi kita adalah bahwa kita meletakkan filosofi learner mindset itu in everything that we do.
Kita belajar bereksperimen, kita belajar menjadi lebih baik dalam mengerti suatu permasalahan sehingga apabila kita membuat kesalahan itu tidak selalu negatif tapi itu menjadi bahan kita untuk do better next time. Wow, I learn a lot. Sharing hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan saya yakin viewer pengen bertanya, bagaimana dong mereka menerapkan pada kehidupan sehari-hari? Belum tentu mereka bekerja di perusahaan sekeren saya. Belum tentu mereka punya leader sehebat dia. Jadi mereka juga perlu mendevelop dirinya sendiri ya, supaya menjadi leader yang fokus pada sustainability. Karena mau tidak mau, untuk menjadi future leader, untuk menjadi leader yang di masa depan sangat relevan, sustainability is no longer a choice. It's a must, ya kira begitu kan? Nah, betul. Bagaimana mereka bisa mengembangkan menjadi leader seperti itu dia? Jadi it will always be starting dari kita sendiri. Oke. Apakah kita leaders yang sudah senior atau kita emerging leaders ya, leaders yang baru, it always start with us, dengan kita sendiri percaya kepada agenda itu. Dan kemudian create conversation dan menjadi role model. Dari situ kita kemudian bisa bertanya apa sih yang relevan untuk bisnis kita gitu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apa sih yang relevan buat kita semua, karena sustainability itu agenda yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contoh praktis. Hal yang sesimpel untuk kita, kalau kita belanja ke mall biasanya suruh bayar 500 pakai plastik gitu. Jadi kalau saya tas-tas saya itu pasti ada plastik, kantong, bukan plastik ya, kantong yang menggantikan plastik gitu. Jadi entah dari kain ya. Apapun. Jadi saya selalu pakai itu. Kedua juga kalau kita bicara tentang listrik, itu juga salah satu cara untuk membantu sustainability. Jadi saya selalu memastikan bahwa di rumah kalau nggak diperlukan lampu AC dimatikan gitu. Jadi kita jejak karbon kita makin sedikit. Begitu juga dengan mobil. Pada waktu kita tidak perlu, tentunya kita tidak perlu keluar rumah gitu. Apalagi pandemi ya. Jadi udah pasti gitu. Jadi bagaimana kita menjaga jejak karbon kita gitu. Dan kemudian kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular, kalau kita punya baju dan hal-hal lainnya, kita memastikan bahwa kalau bisa dipastikan sirkular. Artinya kalau kita punya baju, bagaimana kita bisa, kalau kita udah nggak suka lagi, diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Atau kalau kayak anak saya, karena dia bisa jahit, jadi kalau udah baju itu dia bosen, dia bisa rubah gitu, digunting, dijahit lagi dan sebagainya gitu. Itu sebagian dari contoh-contohnya sih Mas Pam. Kita mulai dari kita ya, dan kemudian create conversation around it. Masih begitu relevan bahwa semua tetap harus bermulai dari kita sendiri. Kemudian kita lihat mana yang relevan kepada bisnis kita dan kepada planet dan sekitarnya. Ingat, tujuan akhirnya adalah meninggalkan lingkungan hidup dan planet yang lebih bagus untuk generasi berikutnya. Saat ini ternyata bukan lebih bagus, tapi trennya memburuk. Jadi apa yang kita lakukan supaya lebih bagus? Dan itu adalah langkah-langkah konkret yang seorang individu bisa lakukan. Nah, kalau di perusahaan nih, apakah, karena kadang ada yang orang mikir nih, sustainability itu urusannya orang CSR atau urusannya government relation atau R&D ya. Apakah yang namanya sustainability itu hanya untuk bagian tertentu atau untuk semua orang? Dan bagaimana contoh-contohnya? Jadi kalau tadi saya sudah cerita apa yang kita bisa lakukan secara personal ya. Jadi setiap orang bisa melakukan di company mana saja. Nah kalau kita bicara tentang bagian atau tim ya dari sebuah company, kalau saya boleh pakai contoh di Shell. Jadi apakah misalnya dia di bagian sales gitu ya, kita sudah punya produk yang berhubungan dengan sustainability. Jadi sebagian dari produk pelumas kita itu sudah ada carbon kreditnya, artinya bisa membantu jejak karbon kita menjadi lebih sedikit. Sehingga fokus dari tim sales adalah memastikan bahwa customer kita
kita engage atau kita ajak berdialog bagaimana bisa dengan relevansi terhadap mesin mereka untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Itu satu. Ya. Dan kemudian dari tim technical kita bersama dengan tim sales berbicara dengan customer industry kita tentang agenda sustainable. Bagaimana misalnya membantu untuk manage waste oil gitu. Betul. Karena kita kan pakai banyak minyak ya. Jadi bagaimana mengelola limbah gitu. Itu salah satunya. Bagaimana membuat aplikasi atau mesin-mesin menjadi lebih efisien sehingga tidak perlu cepat-cepat untuk selalu mengganti produk kita gitu. Jadi itu sebagian. Dari tim finance kita sudah mulai punya carbon credit, bagaimana kita menghitung carbon credit ini di finance gitu. Jadi sales, technical, finance, marketing apalagi yang benar-benar terus frontline untuk meng-engage customer kita, kemudian stakeholders kita untuk terus berbicara mengenai agenda yang amat sangat penting bagi kita semua ini. I like it. Keren banget. Jadi saya itu terus terang ada satu film seri Indonesia yang menurut saya one of the best ever. Itu judulnya waktu itu sinetron namanya Rumah Masa Depan yang tampil pada hari Minggu pagi ya, dan sutradaranya bernama Ali Shahab. Dan pada saat itu beliau menyampaikan lewat filmnya itu, kesuksesan seorang manusia bukan hanya ditentukan oleh kesuksesan dirinya sendiri, tapi manfaat yang diberikan kepada lingkungan di sekitarnya. Dan saya rasa what you are saying is align dengan itu, bahwa memang semua dimulai dari diri kita. Setelah itu mulai pelan-pelan pengaruh positif itu diberikan kepada perusahaan kita, organisasi kita. No matter di divisi atau function apa kita berada, ya kayak begitu. Nah, setelah di function atau departemen tersebut, di perusahaan mengalami manfaat itu, kemudian ke pelanggan kita, which is even bigger environment, dan pada akhirnya kepada planet yang kita tempatin. Betul. Dan alam semesta ini ya. Oke, benar-benar sangat-sangat relevan, and I like this very much. Leader sekalian, saya berharap bahwa hari ini ya kita belajar banyak banget tentang agenda sustainability, prioritas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai individu, dan contoh-contoh yang dilakukan secara nyata oleh Shell secara perusahaan dan juga secara individu. Saya begitu touch apa yang dilakukan Dian setiap hari, mencoba melakukan. Pengen ke Alaska hanya melihat apakah esnya itu masih ada supaya global warmingnya tidak, supaya kita ngelihat sampai anaknya pun belajar menjahit. Padahal kita tahu lah ya CEO gajinya berapa, tapi anaknya baju udah nggak suka dijahit lagi. Dalam hati saya kok kayaknya orang susah aja ya gitu ya. Tapi ternyata ada agenda mulia yang berdiri di balik itu semua. Mari kita belajar dari inspiring company seperti Shell dan dari inspiring leader seperti Dian Andiasuri. Terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, kebetulan saya hobi ngarang, nulis buku seperti Dian tahu. Hari ini saya akan ada souvenir untuk Dian. Ada 2 buku yang akan saya serahkan. Yang satu adalah buku tentang leadership, Lead Differently, dan di sini saya tulis to Dian, thanks for inspiring us. Saya tanda tangan itu hari ini ya. Yang satunya lebih fun dengan gaya milenial, ditulis dengan gaya fiction. Nah, ini tentang lead the innovation game, which is exactly seperti yang dibilang Dian, bahwa kesuksesan itu tidak pernah datang sekaligus. Kadang gagal, kadang salah, dan harus dicoba dan dicoba lagi sampai berhasil. Dian, 2 buku ini untuk Dian. Thanks for inspiring us. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Makasih banyak. Dan dari Shell, karena kita betul-betul saya seneng banget dengan agenda ini. Jadi kita juga ada sedikit hadiah kecil untuk mengingat kita nih dari Shell ya, Mas Pam. Jadi pertama kita punya Shell Eco Marathon. Jadi Eco Marathon. Ini di dalamnya adalah cerita tentang Shell Eco Marathon, karena kita udah 10 tahun mengadakan ini, mengembangkan anak-anak muda yang benar-benar jago dalam membuat
ini loh Mas Pam lihat mobil hemat mobil energi. hemat energi. Can you imagine that, yang namanya kebanggaan di sini Dan tuh ini kayak mau anak pecah. Indonesia yang bikin ini. Anak Indonesia nih, lihat nih semuanya anak-anak Indonesia. Keren banget. Dan Dian begitu humble untuk bilang bahwa ini hadiah kecil. Padahal menurut saya satu bukunya nggak kecil. Tapi tentu saja ini kontribusi yang sangat-sangat besar bagi bangsa ini ya. Betul, Makasih betul. banyak. Terima kasih. Thank Ini you. satu. Ada Tuh, lagi. ya? Oke. Dan ini adalah program kita nih, Oke. Mas Pam, Desa Bersemi. Desa Bersemi. Ya? Jadi Oke. salah satu di ini kita di dekat pabrik kita, kita bekerja sama dengan penduduk setempat untuk kemudian memajukan ekonomi sirkular. Wow. Dan ini membuat mereka kemudian bisa menjadi independen. Wow. Jadi kalau dilihat di fotonya di sini, Yes. Ini di daerah mana dia? di daerah Marunda, Marunda itu di daerah Bekasi. Bekasi sana. Oke, Ya. oke. Dan ini salah satu hasilnya. Ya. Jadi mereka membuat buku nih, lihat dari koran. Wow. Ya, So cool. Dan ini bisa dibeli ya, Pak? bisa Belum, bisa. Udah ada. dibeli. Shopee. Gitu. Jadi thank you Oke, makasih Mas Pam banyak. memberikan kesempatan buat Oke. saya dan Shell untuk membicarakan tema yang benar-benar lekat di hati kita. From your heart. And we can feel that. Ya. Good. Saya akan baca ini karena saya begitu terharu dengan kata ini. This is not a notebook. This is a craft of hope. Karena tugas kita memang crafting hope, memberi harapan bagi seluruh bangsa ini, memberi harapan bagi generasi kita berikutnya, anak dan cucu kita, untuk dunia yang lebih baik, planet yang lebih indah. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Makasih banyak. Thank Senang you. hati ya. Ini Dian dan saya Pam Budi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.